Mitra bisnis, pemerintah menambah subsidi konversi atau merubah sepeda motor bensin ke listrik dari sebelumnya 7 juta menjadi 10 juta rupiah. Sehingga pengguna hanya perlu membayar 7 juta untuk mengubah motor bensinnya ke motor listrik. Penambahan subsidi ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat mengkonversi motor bensinnya ke motor listrik. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi, Kurtubi. Pak Kurtubi, bagaimana Bapak mencermati hal ini? Ya, sebagai upaya kebijakan untuk mengurangi pemakaian BBM terutama oleh sepeda motor, ini kebijakannya bagus. Ya, jadi kan banyak keluhan terjadi polusi udara, terutama di Jakarta ya, yang disebabkan oleh asap knalpot, mobil, motor, ya, dan juga asap emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi polusi itu tidak hanya disebabkan oleh sepeda motor, tapi yang banyak itu justru pembangkit listrik tenaga batu bara. Tapi oke lah, yang diambil kebijakannya sekarang ini mendorong masyarakat memakai sepeda motor untuk berpindah ke motor listrik dengan merubah kendaraannya, dikonversi menjadi kendaraan motor listrik. Ada biaya di situ. Biayanya 17 juta ya. Terus disubsidi 10 juta sekarang. Tapi masyarakat tetap harus keluar 7 juta kan. Nah, ini kelihatannya bagus ini untuk udara, terutama di Jakarta dan kota-kota besar, lebih bersih lagi. Tetapi kalau kita berbicara tentang polusi, penyebab utamanya antara lain saya katakan tadi itu, terlalu banyak pembangkit listrik batu bara di Republik ini. Karena beberapa tahun yang lalu pemerintah mengambil kebijakan membangun PLTU batu bara 35.000 megawatt sekali kebijakan. Banyak sekali dibangun PLTU batu bara yang semua orang tahu itu menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Listrik batu bara itu, di Jakarta, di sebelah timurnya ada, di sebelah barat Jakarta ada, di sebelah selatan Jakarta ada, bahkan di Jakarta Utara sendiri ada tuh pembangkit listrik tenaga batu bara. Ya, tapi ini yang dijadikan kambing hitam terutama di sepeda motor, sehingga perlu digiring untuk dirubah menjadi motor listrik. Tapi tetap saja baik kebijakannya ini, tetapi saya lihat masih belum fair ya. Karena mestinya juga diimbangi dengan, kalau memang tujuannya untuk mengurangi emisi karbon, polusi di udara, sehingga rakyat banyak yang menderita sakit pernapasan dan seterusnya, itu terutama di Jakarta ya, harus juga dibarengi dengan mengurangi pemakaian pembangkit listrik batu bara. Ya, disuntik mati lah beberapa PLTU batu bara yang sudah agak tua, lalu diganti dengan pembangkit listrik yang bersih. Pembangkit listrik yang bersih itu adalah dari energi baru dan energi terbarukan, EBET, ya, yang selama ini terhambat pembangunannya karena suplai listrik dari PLTU batu bara aja ini masih oversupply. Karena kebanyakan yang dibangun terlalu banyak. Karena oversupply, ya, karena suplai listriknya ini dia jual ke PLN, PLTU batu bara ini. Di PLN sekarang, suplai listrik dari PLTU batu bara ini over kebanyakan, sehingga tidak terpakai, tidak diserap oleh pelanggan PLN. Akibatnya PLN dikenai bayar, pakai nggak pakai harus bayar listrik dari batu bara ini, coba. Jadi ini kebijakan energi yang terlalu menguntungkan penambang batu bara. Padahal listrik batu bara itu lebih kotor dari knalpot motor. Ya, lebih berbahaya dari knalpot motor. Emisinya pembangkit listrik tenaga batu bara karena mereka kapasitas besar PLTU batu bara ini sekarang. Nah, mestinya saya sarankan supaya PLTU batu bara yang sudah tua-tua ini disuntik mati saja, ditutup begitu loh. Ya, saya sarankan diganti dengan pembangkit listrik bersih, lebih murah,
bisa nyala 24 jam, ya, sehingga rakyat bisa ada jaminan listriknya tidak mati 24 jam, sehingga kalangan dunia usaha, kalangan industri, pabrik, industri rumah tangga itu bisa bekerja 24 jam kalau ada listrik yang nyala 24 jam, yaitu listrik dari tenaga nuklir namanya. Sekarang teknologinya sudah sangat aman, mestinya ini yang segera dibangun. Sehingga kita memperoleh udara bersih, tarif listriknya murah, nyala 24 jam. Sehingga dalam masa transisi energi yang targetnya hingga tahun 2060, kita berganti menuju energi yang bersih, mengurangi energi kotor dari batu bara dengan biaya yang murah, listriknya lebih murah, sehingga industri itu bisa lebih efisien. Sudah beroperasi 24 jam, harga listriknya lebih murah coba. Nah ini kan bisa mendorong industrialisasi, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi justru dalam masa transisi energinya. Tapi kalau yang dihajar, yang dikurangi itu adanya kendaraan listrik dari kendaraan BBM di jalanan, seperti sekarang ini kebijakan untuk sepeda motor, ya, beralih dari BBM ke listrik, ini masih jauh dari cukup, ya, masih jauh dari cukup untuk mengurangi emisi karbon yang membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi saran saya, ini subsidi untuk kendaraan sepeda motor menuju ke sepeda motor listrik ini saya setuju saja, ya, tapi tidak fair kalau kita hanya seolah-olah sepeda motor aja dibiang kerok daripada emisi di Jakarta yang non-stop, ya, luar biasa. Jakarta itu kota terkotor itu indeksnya itu untuk beberapa bulan, beberapa tahun, ya. Kita hirup udara kotor di Jakarta itu akibat kesalahan kebijakan energi dari pemerintah yang terlalu banyak membangun pembangkit PLT batubara sebesar 35.000 megawatt, lalu menyampingkan atau menunda-nunda membangun pembangkit listrik bersih yang berasal dari energi baru, energi surya, energi matahari, energi angin, energi hidro air, ya, ke lebih bersih. Tertunda akibat begitu banyak pembangkit listrik batu bara di tanah air ini, dan yang baru selesai dibangun banyak benar. Saya katakan tadi akibatnya supply-nya ke PLN over, kebanyakan pakai PLN harus bayar, sehingga sekarang diupayakan kebijakan mengenjot konsumsi listrik dengan membantu rakyat. Sekarang ini rice cooker rice cooker gratis mau dibagiin agar pindah dari masak pakai LPG, kompor gas, pindah ke rice cooker pakai listrik. Itu maksudnya agar listrik yang dibeli oleh PLN dari penambang batu bara, dari PT batu bara ini tidak oversupply lagi, sehingga nggak rugi gitu loh. Tapi akibatnya yaitu nggak akan habis-habis ini polusi udara di Jakarta. Model kebijakannya seperti ini. Jadi tetap saya sarankan, ya, PLTU batu bara itu di stop, ya, yang sudah kembali modal katakan kayak itu, PLTU batu bara di stop aja, diganti dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Langsung dibangun di tempat itu PLTN yang sekarang teknologinya sudah sangat aman, ya, beroperasi 24 jam non-stop dan listriknya lebih murah coba. Nah, ini yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di sektor energi. Jangan kita muter-muter pertumbuhan ekonomi selama puluhan tahun hanya 5% coba. Karena listriknya, industri itu tidak bekerja optimal, ya. Orang mau berinvestasi untuk membangun pabrik macam-macam, berpikir nih listriknya ada nggak? Listrik yang 24 jam. Dan listriknya adanya mahal jatuhnya, dia bangun sendiri pembangkitnya. Nah, oleh karena itu sekaligus manfaatnya dua kalau kita mempercepat listrik dari energi bersih, energi baru dan terbarukan, ya, untuk mengganti listrik kotor dari batu bara. Nah, di jalan raya memang penggunaan BBM harus kita kurangi menuju ke kendaraan listrik. Tapi ingat, kendaraan listrik, mobil listrik itu storage
tempat nyimpan strumnya itu amat sangat mahal, berat. Coba kendaraan listrik itu, mobil listrik itu, yang berat itu adalah baterai tempat nyimpan strumnya. Mobil, bodi mobilnya kalah berat dengan tempat strum listriknya. Itu anunya. Nah, demikian juga motor yang menggunakan tenaga listrik ini, yang tadinya BBM dirubah menjadi tenaga listrik, juga harus ada penyimpanan strum listriknya di motor itu yang sangat mahal, yang berat. Nah, yang bikin berat, mahal biayanya konversi dari sepeda motor BBM ke sepeda motor listrik, karena mahalnya storage baterai, tempat nyimpen strumnya, ya, sehingga mobil listrik itu bisa jalan dengan memakai strum listrik sekali isi untuk sekian jam. Tetapi kalau berbicara tentang udara bersih, ini bukan solusi yang yang cespleng begitu, enggak. Harus dibarengi dengan, sekali lagi saya ulang, kurangi pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga batubara. Perbanyak pembangkit listrik dari energi baru, apakah energi angin, energi surya, energi hidro, ya, dan terutama yang sekarang ini tertinggal, yang dicampakkan oleh pemerintah, nggak dibangun-bangun sampai sekarang, pembangkit listrik tenaga nuklir. Justru semua negara industri maju itu, mereka menjadi negara maju selama 50-an tahun, listriknya dari nuklir, dari PLTN. Kita satu pun tidak punya. Itu Amerika itu punya PLTN sampai hampir 100. Cina sekarang hampir 60. Cina itu menjadi negara industri maju karena listriknya dari nuklir. Nyala 24 jam dan lebih murah dari listrik batu bara. Kita tidak mau bangun sampai sekarang karena pemilik tambang batu bara sama pemilik PLTU batu bara banyak dirangkap oleh para pejabat, para menteri. Ya, nah ini nggak eloknya, nggak bagusnya kalau para menteri pejabat tinggi itu merangkap sebagai pengusaha energi, merangkap sebagai penambang batu bara, merangkap sebagai pemilik PLTU batu bara, itu para menteri, para pejabat-pejabat tinggi ini. Jadi itu kebijakan energi yang tidak tepat, yang disebabkan karena ada rangkap fungsi daripada pejabat tinggi kita. Ke depan sebaiknya, ya, posisi-posisi kunci yang terkait dengan energi tidak boleh dipangku oleh orang yang punya kepentingan dengan bisnis energi, ya. Jadi baik bisnis dia sendiri atau bisnis keluarganya di bidang batu bara, sebaiknya tidak boleh menjabat kedudukan sebagai menteri pengambil kebijakan, ya. Akibatnya sekarang begitu banyak, karena begitu banyak menteri, pejabat tinggi, ketua partai yang punya tambang batu bara, yang punya pembangkit PLTU batu baranya di hilirnya, ya. Akibatnya kebijakan yang ditempuh itu, yang didahulukan, yang diutamakan adalah PLTU batu bara yang diprioritaskan, padahal itu kotor banget. Rakyat jadi korban, ya. Nah, mudah-mudahan presiden berikutnya sadar dengan ini, sehingga kebijakan energi bersih harus dirubah, tidak boleh dihambat, ya, tidak boleh dihambat, bahkan dicampakkan. Energi nuklir itu kan dicampakkan, tidak boleh dibangun di Indonesia katanya, itu diposisikan sebagai opsi terakhir. Coba pemerintah membuat kebijakan energi di mana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan opsi terakhir. Mohon maaf, goblok betul kebijakan ini. Negara maju sekian banyak itu, mereka menjadi negara maju, ekonomi tumbuh tinggi karena PLTN-nya. Mereka bangun PLTN. Ya, karena PLTN itu sekali lagi listriknya 24 jam. Menyebabkan semua pabrik di negara mereka itu bekerja 24 jam, coba. Pegawainya kerja perusahaan, tapi pembangkit listriknya bekerja 24 jam kalau nuklir itu, dan murah. Soalnya apa? Energi nuklir itu luar biasa kandungan strumnya, kandungan panasnya, kandungan energi. Bayangkan, 1 gram bahan bakar nuklir uranium, energi yang dihasilkan, listrik yang dihasilkan setara dengan 2.500 ton batu bara. Jadi sangat besar energi nuklir itu kandungan
stromnya dibanding dengan batu bara. Nah, itu gambarannya. Menurut Bapak, minat masyarakat terhadap motor listrik ini tinggi tidak? Belum tinggi. Mereka belum dapat diyakinkan oleh kendaraan sepeda motor yang sudah dikonversi memakai listrik. Lebih nyaman, lebih murah, lebih enak, ya. Nah, kalau sudah kendaraan motor, sepeda motor yang sudah dikonversi menggunakan listrik, ini faktanya di lapangan nanti lebih enak, lebih nyaman, dan lebih murah, pasti mereka nggak usah pakai subsidi, akan berlomba-lomba pindah ke merubah motornya menjadi motor listrik. Ya, ini dulu dibuktikan, ya, dibuktikan bahwa sepeda motor yang sudah berpindah dari BBM ke listrik menguntungkan si pemakainya, meskipun keluar uang katakan tadi 17 juta, dibantu 7 juta keluar dari kantong sendiri 10 juta. Sekarang kan terbalik, keluar dari kantong sendiri 7 juta, disubsidi 10 juta, kan begitu. Dibuktikan dulu dengan pemilik sepeda motor yang sudah mengkonversi. Kita dengarkan mungkin sudah ada ribuan yang sudah berpindah ke listrik, ya. Nah, itu saja diekspos, diwawancarai, dikasih kesaksian mereka bahwa setelah pindah dengan menggunakan sepeda motor listrik lebih hemat, biayanya lebih murah, gampang ngecas di mana-mana, nggak takut kehabisan strom. Ya, itu aja diekspos. Nah, sekarang mungkin karena untuk ngecasnya itu susah, nah, enaknya bisa ngecas di rumah sendiri, kan ada yang peralatan listrik di rumah yang harus dibeli kalau mau ngecas sendiri di rumah. Nah, itu hal-hal seperti ini diterangkan ke rakyat, bahwa untuk ngecas sepeda motor sekarang ada di setiap 10 km, ada di setiap 5 km, di samping SPBU ada misalnya, seperti itu. Sehingga pemilik sepeda motor itu dengan sukarela, riang gembira akan pindah ke menggunakan listrik, kalau itu menguntungkan dan membuat lebih nyaman. Tetapi yang saya punya gambaran dampaknya, kemungkinan tempat storage strom untuk motor ini membuat motor itu berat. berat banget itu. Jangankan motor sepeda listrik aja berat banget itu, penyimpanan stromnya yang di bawah sadel itu beratnya luar biasa. Ya, lebih berat tempat menyimpan stromnya daripada dari sepeda genjotnya, daripada sepeda biasa, ya. Nah, untuk sepeda motor saya tidak tahu apakah bodi sepeda motornya lebih berat dari tempat menyimpan strom listriknya. Tebakan saya, tempat menyimpan strom listriknya akan lebih berat dari sepeda motornya. Ya. Nah, itu akan menciptakan ketidaknyamanan sendiri dari si pengendara motor. Ya, jadi ini dijelaskan juga ke rakyat. Ada kelemahannya kendaraan listrik itu, karena dia harus listriknya harus disimpan, kayak HP itu lah, macam power bank. Ya, power bank itu strom untuk AC, untuk HP disimpan di power bank-nya. Kalau HP habis stromnya itu dicas pakai itu. Ya, jadi stromnya disimpan. Untuk sepeda motor nggak nyimpennya di bawah sadel atau di bawah tempat bensin itu, nggak tahu saya itu. Tapi yang jelas pasti lebih berat daripada bodinya sendiri. Nah, itu kelemahannya. Nah, itu bisa membuat kecelakaan kalau nggak membiasakan diri menggunakan sepeda motor yang begitu berat penampungan stromnya, ya. Demikian pengamat energi Kurtubi, saya Anto Wijaya.